laboratorium. Beberapa alat ini akan kita gunakan saat praktikum biologi nantinya. Yang pertama, ini namanya tabung ukur. Gunanya untuk mengukur zat yang berupa cairan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Yang kedua, ini namanya labu Erlenmeyer. Tersedia dalam beberapa ukuran, terbuat dari kaca. Fungsinya sama untuk menyimpan cairan atau zat yang akan kita gunakan dalam praktikum. Yang ketiga, ini namanya gelas kimia. Di sini juga tertera ukurannya, milinya. Fungsinya hampir sama untuk mengukur zat kimia atau cairan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Yang berikutnya, ini corong kaca atau corong gelas. Fungsinya untuk memindahkan dari satu wadah ke wadah berikutnya. Kemudian ini pengaduk kaca. Gunanya untuk mengaduk zat-zat yang akan kita campur. Ini pipet tetes untuk meneteskan zat kimia dalam bentuk hitungan tetes. Jadi kalau butuh 3 tetes ya kita bisa menghitung 1, 2, 3. Yang selanjutnya ini tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Fungsinya tabung reaksi ini untuk memindahkan cairan yang tadi akan kita buat. Kemudian kita letakkan di sini supaya lebih jelas, biasanya akan diberi label. Yang selanjutnya ini penjepit tabung. Fungsinya bila tabung ini dibakar, maka kalau dijepit seperti ini kita tidak akan kepanasan. Yang selanjutnya ini pinset. Pinset ini berfungsi untuk mengambil bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk diteliti di bawah mikroskop seperti ini. Nah, yang ini namanya cawan Petri. Cawan Petri ini gunanya untuk meletakkan media. Biasanya kalau kita mau membuat percobaan atau meletakkan bahan-bahan yang sedikit beracun, kita letakkan di sini supaya kita tidak terkena larutan tersebut. Yang selanjutnya ini namanya kaki 3. Yang ini namanya Bunsen atau lampu spiritus. Kenapa lampu spiritus? Karena isinya adalah spiritus. Digunakan untuk membakar seperti ini. Ini dibuka, dinyalakan apinya, kemudian nanti biasanya akan diletakkan seperti ini. Seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan seperti ini, maka kita gunakan seperti penjepit ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tunggu ya. Selanjutnya ini adalah kertas indikator pH. Gunanya untuk mengukur kalau asam atau basa suatu larutan. Ini nanti kalau diletakkan di air atau di larutan apa, jeruk atau apa, nanti akan berubah warnanya. Di sini ada warna-warni, nanti kita cocokkan warnanya. Ini namanya indikator pH. Nanti kalau kita ketemu, kita praktikum ya. Kemudian yang ini namanya kertas lakmus. Fungsinya hampir sama, hanya kertas lakmus ini tidak bisa memberitahu kita ketepatan pH-nya. Kalau memakai indikator universal ini, kita bisa tahu pH-nya berapa. Ada tulisannya 1, 2, 3 sampai 14. Kalau ini hanya asam dan basa. Yang merah berarti asam, kalau yang biru berarti basa. Yang ini sekarang, nah ini namanya gelas preparat, atau lebih sering kita kenal dengan objek gelas. Yang ini namanya objek gelas, yang ini namanya cover glass atau penutup.
Ini biasanya digunakan kalau kita akan mengamati di bawah mikroskop seperti ini. Biasanya kita akan teteskan sedikit air seperti ini, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Berikutnya ini adalah kaca pembesar. Taram! Nih, ukurannya bermacam-macam. Kaca pembesar digunakan untuk melihat benda kecil yang masih mampu dilihat oleh mata kita. Kalau terlalu renik atau terlalu kecil ukurannya, maka kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop di sekolah adalah mikroskop cahaya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk bagian-bagian mikroskopnya nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Kalian bisa buka di YouTube atau mencari pada literasi lain bagian-bagiannya apa saja. Itu PR buat kalian. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini yang terakhir, ini adalah pengganti. Ini jadi tabungnya bisa dibuka. Nah, ini namanya lensa okuler. Lensa okulernya bisa diganti perbesarannya. Oh, kurang jelas, maka akan saya ganti 5 jadi 10. Nah, oh kurang jelas lagi. Di sini ada 16 kali. Baik, sekian dulu pengenalan alat-alat laboratorium kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan